Sungguh ironis sifat William dan Harry, di mana William mati-matian mengharapkan adiknya kembali ke kerajaan, namun sebaliknya Harry justru semakin berani setelah keluar dari kerajaan Inggris. Pangeran Harry kini mendesak negara persemakmuran Inggris untuk mengakui kesalahannya di masa lalu tentang sejarah penjajahannya. Pangeran Harry mendesak negara persemakmuran Inggris yang dikepalai neneknya Ratu Elizabeth II mengakui masa lalu kolonialnya atau sejarah penjajahannya. Hal ini disampaikan dalam sebuah video yang diterbitkan pada Senin. Pangeran 35 tahun itu dan istrinya Meghan Markle bergabung dengan sebuah panggilan konferensi video bersama sejumlah pemimpin yang diorganisir Queen's Commonwealth Trust (QCT) dari tempat tinggal mereka di Amerika Serikat. Sesi konferensi itu dilaksanakan untuk merespon berkembangnya gerakan Black Lives Matter yang dipicu kematian George Floyd dalam penangkapan polisi pada 25 Mei lalu. Pekan lalu, Harry menekankan komitmen pribadinya untuk mengatasi rasisme institusional, mengatakan rasisme tak memiliki tempat dalam masyarakat tapi menyebar luas. Dalam konferensi 1 Juli yang diunggah di situs web QCT, dia mengatakan, Ketika melihat kepersemakmuran kita tak bisa melangkah lebih jauh tanpa mengakui masa lalu. Begitu banyak orang yang telah melakukan hal hebat mengakui masa lalu dan mencoba membenarkan kesalahan-kesalahan itu, tapi menurut saya itu semua mengakui masih ada banyak hal harus dilakukan. Jelasnya dikutip dari AFP Selasa 7 Juli. Ini memang tak akan mudah dan dalam beberapa hal tidak akan nyaman, tapi itu perlu dilakukan karena ini untuk kebaikan bagi semua. Ratu Elizabeth II adalah kepala persemakmuran organisasi non-politik 54 negara yang sebagian besar berkaitan dengan kerajaan Inggris. Persemakmuran memiliki populasi 2,4 miliar orang, seperempat dari populasi dunia yang 60%-nya berusia di bawah 30 tahun. QCT dibentuk sebagai platform bagi orang-orang muda dari negara anggota persemakmuran untuk berbagi ide dan wawasan. Kepala Eksekutif QCT, Nicola Brennan, mengatakan badan itu sedang mempelajari bagaimana masa lalu kolonial persemakmuran dan warisannya harus membentuk masa depannya. Harry dan Meghan mengundurkan diri dari tugas-tugas kerajaan tahun ini dan mendirikan sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada peningkatan kesehatan mental, pendidikan, dan kesejahteraan. Meghan, mantan aktris campuran ras Amerika Serikat, sebelumnya telah berbicara tentang pengalaman pribadinya tentang rasisme dan bias. Harry juga mengeluhkan nada rasial dari liputan media tentang istrinya. Pasangan tersebut masing-masing adalah presiden dari wakil presiden QCT. Dan inilah babak selanjutnya langkah formal Pangeran Harry, Meghan Markle jauhi kehidupan kerajaan. Meghan Markle dan Pangeran Harry kembali mengambil langkah formal untuk mundur dari bayang-bayang kehidupan kerajaan. Melansir laman People Sabtu 4 Juli 2020, keduanya secara resmi menutup lembaga amal mereka, Sussex Royal. Pasangan ini dikonfirmasi sudah mengisi berkas-berkas terkait langkah tersebut dengan pihak berhubungan di Inggris Raya. Sebagai bagian dari kesepakatan mundur sebagai anggota senior kerajaan dengan Ratu Elizabeth II, Meghan dan Pangeran Harry tak bisa menggunakan kata kerajaan pada lembaga amal maupun organisasi mereka di masa mendatang. Organisasi filantropi terbaru mereka akhirnya dinamakan Archewell. Selain mengandung nama putra mereka, nama ini bercampur dengan kata kuno yang berarti aksi dan kekuatan. Juga membangkitkan sumber-sumber terbaik yang bisa kami gunakan. Begitu bunyi penggalan keterangan resminya. Dalam geliat singkat Sussex Royal, inisial utamanya berpusat pada perjalanan dan wisata berkelanjutan yang masuk dalam program Travelist. Seluruh aset bekas lembaga amal Pangeran Harry Meghan Markle ini akan ditransfer dan tetap mendukung gerakan tersebut. Berkaca pada sektor pariwisata yang harus menelan pil pahit akibat pandemi, seorang sumber dekat pasangan Sussex menyebut Travelist akan bekerja pada area-area strategis untuk membuat perubahan. Sumber tersebut menyambung, Travelist berkomitmen untuk secara aktif berperan membantu komunitas yang bergantung pada sektor pariwisata. Uluran tangan ini bermaksud membuat pihak-pihak tersebut sanggup bangkit dan perlahan sembuh dari dampak pandemi.
Bantuannya ditransfer lewat berbagai cara dengan mengedepankan kelangsungan jangka panjang dalam bisnis yang dijalani, tuturnya. Karena Sussex Royal secara formal masuk ke dalam periode yang disebut likuidasi pencairan. Semua pengawas akan memisahkan diri dari Harry yang akan tetap menjabat sebagai direktur dan pengawas sampai proses tersebut selesai. Dan inilah tahap tumbuh kembang terbaru putra Meghan Markle yang bikin gemas. Pangeran Harry dan Meghan Markle bersama buah hati mereka Archie kini menetap di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Keluarga kecil ini tinggal di rumah mewah milik Tyler Perry senilai 18 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 259 miliar rupiah. Kepindahan Meghan dan Pangeran Harry setelah keduanya resmi mengundurkan diri dari tugas kerajaan pada Maret lalu. Pasangan yang menikah pada 2018 ini juga ingin lebih mandiri dalam hal finansial. Dilansir dari laman Express Senin 6 Juli 2020, selama masa pandemi yang melanda dunia, Meghan dan Harry menikmati waktu kebersamaan dengan buah hati mereka. Dikabarkan ada tumbuh kembang terbaru dari Archie. Saya pikir Archie baru saja berjalan. Dia anak kecil yang sangat bahagia. Dia mencintai kehidupan di LA. Kata pakar kerajaan Katie Nichols berbicara kepada Entertainment Tonight. Katie selanjutnya mengatakan betapa Meghan dan Harry menikmati kehidupan keluarga yang baru mereka temukan. Pasangan ini sangat bersyukur dengan momen yang dilewati bersama. Mereka berdua merasa sangat bersyukur atas waktu yang dimiliki di rumah dengan Archie, menyaksikannya mencapai semua masa tumbuh kembang itu, lanjutnya. Pakar kerajaan lalu membocorkan lebih banyak informasi soal keduanya, mengomentari fakta bahwa Meghan Markle dan Harry masih mencari rumah baru mereka. Mereka kemungkinan akan tetap di rumah Tyler Perry sampai mereka menemukan rumah impian mereka. Pada Maret lalu, Meghan mengungkapkan bagaimana putranya berusaha untuk berjalan. Hal tersebut disampaikannya selama kunjungan ke sebuah sekolah pada engagement terakhir kerajaannya sebelum mundur. Sahabat Meghan, Daniel Martin, mengungkapkan ia ambil bagian dalam panggilan Zoom untuk merayakan ulang tahun pertama Archie pada Mei lalu. Kabar langkah pertama Archie muncul di media hanya beberapa hari setelah Daniel membuat pengumuman ini. Pria yang kini tinggal di New York ini dilaporkan berbicara kepada People bahwa selama pandemi corona COVID-19, ia telah memeriksa Harry dan Meghan. Make-up artis ini telah berteman dekat dengan Meghan lebih dari 1 dekade sejak bertemu di Serial Suite. Kami melakukan Zoom ulang tahun untuk Archie yang menyenangkan, karena kita belum pernah bertemu satu sama lain. Semua orang telah berupaya sadar untuk mendaftar, jadi itu bagus, katanya. Sementara Pangeran Harry sangat mengkhawatirkan masa depan anaknya Archie karena krisis corona saat ini. Jiwa kebapaan telah mengubah cara Pangeran Harry lifestyle dalam memandang urgensi soal konservasi. Sebagai Presiden African Park, ia baru-baru ini menulis surat pengantar untuk laporan tahunan baru organisasi non-pemerintah yang berfokus pada konservasi itu. Dilansir dari laman People, Minggu 14 Juni 2020 lalu, di sisi lain Duke of Sussex juga berbicara mengenai putranya yang baru berusia 1 tahun, Archie Harrison Mountbatten Windsor, atau yang akrab disapa Archie. Sejak menjadi seorang ayah, saya merasa tekanan lebih besar untuk memastikan kami dapat memberikan anak-anak kami masa depan yang layak mereka dapatkan. Masa depan yang belum diambil dari mereka dan masa depan yang penuh dengan kemungkinan dan peluang. Kata Pangeran Harry, saya ingin kita semua dapat memberitahu anak-anak kita bahwa ya, kami melihat hal ini datang dan dengan tekad dan bantuan dari sekelompok individu yang berkomitmen, kami melakukan apa yang diperlukan untuk memulihkan ekosistem penting ini. Tambahnya, suami Meghan Markle ini menambahkan bahwa sementara saat ini sudah hidup melalui krisis kepunahan, di mana corona COVID-19 adalah pandemi global yang telah mengguncang hingga ke inti dan membuat dunia terhenti. Ada solusi yang dapat ditindaklanjuti dan berhasil dan mode African Park adalah salah satunya, kata pria berusia 35 tahun tersebut. Pangeran Harry memperjuangkan bagaimana organisasi African Park bekerja untuk membantu orang, hewan, dan lingkungan paling rentan di benua itu. Afrika adalah tempat yang dekat dengan hati Pangeran Harry.
Ia bahkan menyebutnya sebagai rumah kedua dan ia telah mengunjungi benua itu dalam banyak kesempatan mulai dari masa kecil. Pada 1997, Harry dengan ayahnya di Afrika Selatan untuk berkunjung ke desa Zulu dan bertemu dengan Spice Girl sebelum konser mereka di Johannesburg. Selama bertahun-tahun, Harry telah melakukan perjalanan publik dan pribadi ke negara itu. Ia membantu pekerjaan konservasi, terutama dengan badak dan gajah, selain untuk mengenal orang-orangnya dan perjuangan mereka. Selain menjadi Presiden African Park dan patron konservasi badak Botswana, Pangeran Harry dan Pangeran Siso dari Lesotho pada 2006 mendirikan Sentebale, sebuah badan amal untuk mendukung orang-orang muda yang terkena dampak HIV dan AIDS di Lesotho, Botswana, dan Malawi. Pangeran Harry dan Meghan Markle memperkenalkan putra Arsi ke benua yang sangat mereka cintai, di mana mereka camping di Botswana di musim gugur ketika Arsi bergabung dengan mereka dalam tur kerajaan di Afrika. Arsi bahkan ikut dalam pertemuan kerajaan pertamanya, menemani orang tuanya untuk bertemu Uskup Agung Desmond Tutu dan putrinya Tendeka Tutu Gasi.